Kalla bal
dosa yang mereka lakukan. Sebab kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dosa menutup hati manusia. Jadi hati yang tadinya bersih, bersinar, bercahaya karena dosa jadi tertutup. Dan yang membuat kita malas baca Quran di Ramadan, jangankan Ramadan, di hari-hari ini juga membuat kita malas baca Quran sebab karena dosa. Makanya jadi kalau kok pagi sudah terkumpul kebaikan, itu bukan dapat keberkahan, sudah keberkahan, berlimpah kebaikan, berlimpah rahmat Allah, berlimpah pahala, berlimpah kebaikan yang tiada terkira. Pagi udah tahajud, ditambah lagi sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, udah dapat berapa kebaikan? Tahajud kebaikan yang istimewa, sholat sunat fajar lebih baik dari dunia dan sisinya. Habis itu sholat subuh, malaikat menyaksikan langsung orang yang sholat subuh, itu kebaikan yang tidak terkira. Habis itu berzikir, di antara zikirnya ada ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi fi kulli duburis salat, setiap selepas lima waktu salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Belum lagi habis itu kita baca Quran tadi 3 ayat 183 sampai 185, baca ayat, satu ayatnya dikali berapa kali lipat? 10 kali lipat. Kita baca Al-Fatihah aja itu 156 huruf keseluruhan, dikali 10 sama dengan 1560 kebaikan dalam Al-Fatihah. Ini tadi apa lagi lebih banyak, lebih panjang. Jadi kalau subuh-subuh kok terkumpul pada diri seorang hamba banyak kebaikan, tahajud, sholat sunnah fajar, sholat subuh, ditambah baca Quran, ditambah zikir lepas sholat, ditambah kajian sampai waktu syuruk, lepas syuruknya sholat sunnah syuruk. Dan kata Nabi termasuk pahalanya haji umrah sempurna. Hadirin, hari itu Anda, saya dan kita semua sudah mengumpulkan banyak keberkahan dan kebaikan, dan itu mewah. Dan semua orang bisa pagi mengamalkan banyak, satu paket kebaikan itu gak semuanya orang. Makanya kalau pagi udah ditempel dengan kebaikan, tempel terus sampai kapan? Sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Makanya bekal kita ketemu Ramadan yang pertama, setelah tadi ya rumusnya tulis di kolom komentar, rumus ketemu Ramadan tas SD. Apa sih bawa tas SD? Oh bukan bawa tas anak SD, bukan. Tas SD itu singkatan T-nya apa? Kenapa mesti taubat mau ketemu Ramadan? Karena yang sering membuat kita gagal gara-gara dosa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, faktor penyebab gagalnya kalian beramal salih adalah satu, dan solusinya juga adalah satu. Apa wahai Ali? Sebab gagalnya kalian beramal salih adalah dosa, dan penawarnya agar kalian semangat beramal salih adalah istighfar dan taubat. Kalimatnya astaghfirullah wa atubu ilaih, atau yang tadi kita baca sayyidul istighfar. Masih ingat utamanya kata Nabi SAW, siapa yang baca di waktu pagi wafat sebelum petang dijamin ahli surga. Siapa yang baca petang wafat sebelum pagi dijamin ahli surga. Jangan tinggal sayyidul istighfar, amalkan. Jadi nomor satu, persiapan kita jumpa dengan Ramadan, taubat. Gimana cara bertobat? Istighfar bisa, sholat sunat taubat 2 rakaat bisa, mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih bisa. Tapi syarat yang paling kentara menurut Al-Imam An-Nawawi yang pernah kita ulang-ulang berkali-kali dalam kitab Riyadhus Shalihin, pernah kita juga atas taufik dari Allah khatamkan di sini 3. Syarat pertama, taubat mesti meninggalkan dosa itu seketika. Ninggalin sholat, jadi gak mau ninggalin sholat lagi. Ya selama ini kita jauh dari Allah dan sering bermaksiat, tinggalkan maksiat-maksiat yang harus meninggalkan seketika. Yang kedua, cara bertobatnya seorang hamba adalah dengan menyesali dan janji tidak mengulanginya. Harus menyesali dan tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau mengulangi lagi gimana? Ini ada hadis yang masyhur, hadis riwayat yang sering kita juga khatamkan kemarin atas taufik dari Allah. Ada seorang pemuda datang ke Nabi SAW, atas pemuda ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya berbuat dosa? Jawab Nabi, taubat. Pemuda ini bertanya lagi yang kedua, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya
jenuh menerima taubatnya seorang hamba, tapi kadang seorang hamba yang lebih cepat dan bosan untuk tahu taubat. Karena ya, jadiin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat. Allah menetapkan ini semua ini. Salah satunya ayat 183, sebagaimana Allah sudah menetapkan kewajiban berpuasa atas orang-orang sebelum kita. Siapa mereka? Kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya bertakwa. Nah, bertakwa itu punya fondasi dasarnya, taubat. Itu fondasi dasar. Gimana bisa seseorang itu mudah beramal saleh kalau hatinya mesti dipenuhi noda dan belum ditaubati olehnya? Makanya harus ditaubati. Ya, wajib bertobat kepada Allah sebelum dijumpa dengan Ramadan, mengistighfari apapun yang sudah terjadi, meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan, dan nanti mengembalikan semuanya secara maksimal atas ikhtiar yang Allah tolong kepada seorang hamba. Kita ini butuh pertolongan Allah jemaah. Nanti kita ketemu Ramadan, iya kalau ketemu. Jam-jam paling krusial ini sebentar lagi akan datang. Jam-jam paling penting dalam seluruh momen kehidupan kita itu sebentar lagi akan datang. Jam 6 sore nanti, kumandang azan maghribnya menandai 1 Ramadan. Artinya kita bertemu lagi kalau Allah izinkan. Kita berjumpa kembali dengan bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang gak semuanya mendapatinya aja. Ada yang sudah berpulang, ada yang sudah wafat, ada yang sudah akhirnya harus beberapa menit sebelum kumandang azan maghrib Ramadan akhirnya beliau masuk ke IGD. Tapi alhamdulillah kalau Allah takdirkan nanti kita jumpa di Ramadan, tidak ada pilihan kecuali maksimalkan Ramadan di tahun ini dengan semaksimal yang kita bisa dengan pertolongannya Allah. Tas SDT-nya apa? A-nya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Jadi kalau kita mencari satu kata kunci apa yang saya harus perbanyak selama Ramadan, jawabannya Quran. Selain nanti juga ada lanjutan-lanjutan yang jemaah tas SD masih lanjutannya Al-Quran, sholat, sedekah, doa dan zikir. Tapi ini bulannya Quran, ini bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi kalau mau ada satu turning point yang tidak boleh tertinggal dalam Ramadan itu Quran. Tapi kan kadang waktu kita tersita banyak. Atas banyak hal kan waktu kita sering banyak tersita. Gimana caranya akhirnya seperti kembali rumusnya lama? Selepas sholat 2 lembar. Kalau 5 waktu sholat berarti berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar 1 juz, 30 hari 30 juz. Start. Mulai sekarang boleh. Boleh gak baca Quran dari sekarang? Boleh aja. Baca Quran itu jangankan dari sekarang, dari sebelum-sebelumnya juga boleh. Baca Quran ya gak mesti Ramadan doang kan jemaah. Baca Quran kan bisa dari sekarang. Dan barokahnya Quran itu mengalahkan segala sesuatu. Karena di dalam Al-Quran itulah mukjizat. Cuma kan kita nggak sadar sebenarnya ini mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma banyak kita yang merendahkan, banyak kita yang mengabaikan, banyak kita melak handphonenya tapi yang berdebu Qurannya. Karena yang banyaknya kita demikian. Padahal kalau bertanya mana mukjizat Nabi? Tangannya keluar air, ya. Membelah bulan, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat makanan yang kecil sedikit mengenyangkan perut ribuan sahabat Rasulullah. Ya, itu mukjizat Nabi. Tapi kan hari ini kita sudah tidak bisa merasakan karena baginda Nabi telah berpulang. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Tapi ada nggak mukjizat Nabi yang masih bisa kita rasakan? Ada. Apa itu? Al-Quran.
membaca. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Quran menjadi syafaat bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Ini istimewanya Al-Quran. Sahut-sahutan antara masjid satu dengan masjid yang lain gak apa-apa, sahut-sahutan Al-Quran selama masih ada suara Al-Quran bergema, berkumandang dari toa-toa musola, masjid-masjid dan surau-surau kita. Yakin kepada Allah bahwa insya Allah Allah masih mengizinkan keberkahan ada pada lingkungan wilayah tersebut. Tapi kalau satu wilayah, satu lingkungan dengar Quran udah gak ada, masing-masing hidup udah egonya masing-masing, ditambah lagi jarang menunaikan sholat, meninggalkan sholat secara sengaja, banyak perbuatan dosa yang mereka biarkan. Itu kalau kena, walaupun ada orang sholat di situ, tapi kalau dia nggak mengingatkan dalam kebaikan dan dia tidak juga bertindak dengan tangannya, bisa bahaya semuanya. Contoh, kalau jamaah berada dalam satu mobil, di mobil itu isinya 5 orang, supirnya mabuk, di sebelah kiri Pak Supir orang lagi zikir, 3 di belakang lagi baca Al-Quran, supirnya mabuk, yang zikir mah lanjut zikir, gak ngingetin supir, gak mengambil tindakan kepada supir yang mabuk, yang baca Quran mau baca Quran, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini supirnya mabuk nih, tapi gak diingetin, tapi gak segera ditindak. Supirnya akhirnya bertambah parah mabuknya. Ketika bertambah parah, dia nyetirnya ugal-ugalan. Kira-kira kalau mobil itu akhirnya masuk jurang, yang kena bahayanya cuma supir yang mabuk aja, atau juga yang zikir dan baca Quran yang sama dalam mobil itu? Semuanya kena. Makanya tadi kan kami bilang, tradisi Quran itu tradisi menjaga keberkahan, bukan cuma diri dan keluarga, bukan cuma sekedar anfusakum wa ahlikum nar. Itu pondasi, yang namanya pondasi baik jelas, nggak boleh diubah-ubah. Pondasinya yang diri dan keluarga. Tapi tradisi Quran itu bukan jaga sekedar itu, tapi jaga lingkungannya juga. Makanya kalau lingkungan baik, insya Allah barokahnya turun. Kan ayatnya janji Allah jelas. Lau amanu ahlul qura, kalau satu penduduk negeri beriman, kita skop kecil lagi, satu wilayah, satu kampung, satu kecamatan, sagarum beriman sama Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka Allah pastikan kita nanti dapat keberkahan minas sama, dari langit, wal ardh, dan dari bumi. Tradisi Quran itu kan gitu, jaga barokah untuk wilayah, bukan cuma sekedar untuk diri, tapi barokahnya wilayah itu dijaga dengan tertempelnya Al-Quran. Berarti nanti sahut-sahutannya masjid, ya itu memang begitu vibes-nya Ramadan. Masjid saling mengkhatamkan Quran, itu vibes-nya Ramadan yang gak didapat di bulan selain Ramadan. Masjid nanti saling berkumandang ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, memang begitu hadirin. Harus tuh masjid dengan toa luarnya mensyiarkan Quran, harus begitu. Tapi tadi kalau nggak mau dengerin Quran, mau dengerin apa jemaah? Udah terlalu sering dengerin yang selain Quran. Ayo bulannya Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran. Tas SD T coba S sholat. Kurikulum ketiga untuk memperbaiki Ramadan kita, mudah-mudahan Allah beri taufik dan pertolongan, perbaiki sholat. Yang wajib jelas, kuncian jangan dirubah-rubah. Nah, tinggal sunnah. Kata Nabi, hambaku akan ditanya tentang sholatnya. Kata Nabi SAW, inna awwalu ma yuhasibu bil 'abdi yawmal qiyamati min 'amalihi sholatuhu. Umatku akan ditanya tentang sholatnya. Dan itu sholat yang akan ditanya pada pertama kalinya. Sampai kalau kata Nabi didapati sholat wajibnya itu bolong, dilihat dari sholat sunnahnya. Gak bolong juga, tapi kurang. Dari sholat wajib kan mungkin ada
sana-sini itu. Kalau kurang dilihat dari sholat sunnahnya, sejauh apa dia menjaga sunnah-sunnahnya. Mulai aja dari qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Ya di tengah-tengah kita masyhur namanya sholat tarawih, dilanjut sholat tahajud lagi boleh nggak boleh, sholat sunnah fajar, sholat syuruk atau sholat fi awal duha, dilanjut lagi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah subuh, qobliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ditambah sholat sunnah mutlak lainnya, sholat sunnah syukur wudu, tambah. Namanya juga sedang berusaha memperbaiki. Yang bisa diperbaiki sholat yang paling dekat. Kenapa Pak harus diperbaiki sholatnya? Karena sholat itu kuncian. Siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki hidup seorang hamba tersebut. Jadi sholatnya diperbagus, perbaiki. Walaupun kita tahu ya jemaah banyak kekurangan dalam sholat, tapi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tuh yang mencegah. Dia mencegah dari apa? Perbuatan keji, fahsya wal munkar, dan mereka juga akan mencegah kita, dan sholat itu mencegah kita dari perbuatan yang munkar. Itu sholat. Terus SD, tasnya udah, sekarang SD, S-nya sedekah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang seorang hamba tersebut membuka puasakan orang lain, maka dia panen pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi gak ada istilahnya orang yang buka puasain orang lain itu rugi, itu gak ada. Justru mereka malah untung. Bayangkan aja, dia gak puasa kalau dia lagi perempuan berhalangan haid, tapi beliau tetap panen pahala puasa. Bukankah itu menguntungkan dirinya? Sangat menguntungkan dirinya. Itu sama itu aja mas. Seseorang itu udah puasa tetap dapat pahalanya, tapi hadirin, ternyata saat dia membuka puasakan orang lain, pahalanya itu berlimpah, bukan dapat satu, tapi tergantung jumlah yang berapa ia buka puasakan. Makanya kalau pas ada program membuka puasakan, ikut andil semampunya. Kalaulah kita memang baru mampu membeli sebotol kecap, beli taruh. Kalaulah kita baru mampu membeli martabak, beli taruh, biar dimakan rame-rame. Kalaulah kita baru mampu membeli hanya satu dus air mineral gelasan, yang satu dus itu isinya bisa 40 sampai 40-an lebih, beli. Karena setiap pahala itu didapat dari apa yang telah dia korbankan untuk membuka puasakan orang lain. Dan itu mahal sekali hadirin. Kita mau nanti nunggu dapat momentumnya lagi, nunggu setahun lagi kalau ini terlewat dan kita sia-siakan. Itu pun kalau masih hidup. Ya kalau udah wafat gimana? Makanya kalau Allah izinkan, ya Allah, semoga Allah beri taufik, kemudahan kepada kita untuk jumpa dengan Ramadan dan memaksimalkan hari-hari di hari Ramadan. Mumpung Ramadan di depan mata, misalnya pun Allah takdirkan nanti qadar Allah kita bertemu sama Ramadan, jangan sia-siakan. Sedekah. Sedekah mulai dari airnya, makannya, lalu sedekah fasilitas iktikafnya, sedekah-sedekah tentang apapun di bulan Ramadan, itu sedekah teristimewa. Kata Nabi, di antara sedekah-sedekah yang paling dicintai Allah itu kan, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedekah Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, kata para sahabat. Rasulullah tuh orangnya dermawan sekali, baik sekali. Wajwad ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah dermawannya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Di luar Ramadan aja Nabi dermawan, apalagi bulan Ramadan. Apa dermawannya Nabi? Nabi tidak pernah menumpuk harta kecuali habis dibagikan sebelum 3 hari dan disisakan sedikit kecuali untuk membayar hutang. Masya Allah. Jadi pada saat itu
Nabi memiliki harta, keberlimpahan pun Nabi nggak pernah menumpuk-numpuknya saja kecuali segera dibagikan. Satu sisi emang Nabi SAW dermawan luar biasa. Sisi yang lain, karena Nabi sangat yakin betul bahwa Allah menjamin rezekinya, tertakar tak mungkin tertukar, tapi tugasnya wajib ikhtiar. Sedekah. Kita nunggu tahun depan lagi kalau kita mau nunggu. Mumpung ketemu sedekah. Untuk buka puasa bisa, untuk jaburan nanti ba'da tarawih bisa, untuk nanti sahur bisa, untuk itikaf bisa. Itikaf tuh elemennya banyak, kasurnya, matrasnya, bantalnya, selimutnya, apalagi dingin. Kami baru ngerasa jemaah setelah beberapa bulan tinggal di Wonolelo dari September. Terus tadi nginep di tempat ibu, ternyata Garung tuh sedingin itu ya hadirin. Kalau di Wonolelo hangat jemaah. Semalam nginep di Garung, masya Allah. Ternyata Garung tuh dingin. Waktu itu kita nggak kerasa karena kita tinggal di sini, hariannya di sini. Di Wonolelo hangat, besi bermalam di sini, masya Allah. Makanya jamaah, masya Allah, melawan dingin yang luar biasa ini istimewanya bukan main. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khatimah hadirin. Sedekah, tas SDT, tobat A, Al-Quran S, sholat ditingkatkan S lagi, sedekah. Lagi juga sedekah yang kita keluarkan tuh balik jemaah. Gak ada cerita uang terus gak balik. Itu kan kacamata POV dunia. Artinya kita melihat dari kacamata dunia kan uang kita gak balik. Ya sedekah uang saya malah kurang. Ya sedekah uang saya enggak. Kalau kacamata iman yang kita gunakan, maka kata Nabi, man qasad malun min shadaqatin bal yazdad. Harta yang kamu keluarkan tidak pernah berkurang, tapi bertambah dan bertambah. Masa kita mau pakai kacamata dunia daripada kacamata iman? Dibalik dong, kita pakai kacamata iman daripada kacamata dunia. Kacamata dunia iya kekurangan, tapi kacamata iman justru bertambah. Dan janji Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim." Di ayat yang lain, "Wa ma anfaqtum min khair fa huwa yukhlifuh." Wa ma anfaqu min khair fa huwa yukhlifuh. Dalam satu ayat Allah berfirman, apapun yang kalian infakkan dari harta kalian yang baik, Allah pasti tahu. Di ayat yang lain, apapun yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti. Diganti sama Allah tidak pernah sama seperti diganti sama manusia. Kalau diganti sama manusia aja kita senang. Mas maaf ya, saya jatuhin gelasnya, nanti saya ganti ya. Apalagi kalau kita tahu manusia itu orang kaya. Kalau manusia itu orang kaya dan dia berjanji atas gelas yang baru saja dijatuhkan lalu pecah, dia bilang nanti gelasnya saya ganti ya. Kita tahu siapa dia. Dia orang kaya, orang punya. Kita yakin ganti gelas dari dia itu minimal sama, bahkan bisa lebih bagus dari yang pernah dia pecahkan. Karena kita tahu siapa profilnya. Orangnya loman, dermawan, baik hati, tidak sombong, rendah hati. Orangnya kaya raya. Kita tahu dia mecahin gelas kita, dia bilang, "Mas, mohon maaf ya, gelasnya pecah, nanti kami ganti." Kita tahu profilnya siapa. Kita yakin gantinya pasti lebih baik. Kalaupun sama, ingat gelasnya boleh jadi sama, tapi dia datang sambil membawa buah. Mohon maaf ya, ini tadi saya pecahin kemarin, ini gantinya ya. Oh ya ini ada buah, oh ya ini ada kue, oh ya ini ada apa, oh ya ini ada toples. Nah kita tahu orang ini kaya, loman. Allah tuh siapa jemaah? Allah tuh Al-Ghaniyun. Allah tuh maha kaya. Masa iya kita mengorbankan harta di jalan Allah terus Allah nggak membalasnya dengan yang lebih baik? Kan nggak mungkin. Allah aja menyifati dirinya dengan Al-Ghani. Aku adalah zat yang maha kaya. Lalu kita menyerahkan kepada Allah
di jalan Allah, mensupport itikaf, buka puasa, makan sahur, terus berarti Allah nggak membalasnya? Nggak mungkin hadirin. Lawang manusia yang kita ketahui kaya raya, loman luar biasa, pasti mecahin gelas, dibalikin gelasnya, ditambahin bingkisan-bingkisan terbaiknya. Apalagi Allah. Ikut andil membuka puasa kan? Ya. Sahur? Ya. Itikaf? Ya. Ini Quran-Quran udah pada bocel-bocel, udah pada robek-robek nih, diganti dengan mushaf-mushaf yang lebih layak, atau mungkin nanti dilem aja, belikan lemnya. Ya. Ada fasilitas apa lagi? Datangkan pemateri-pemateri terbaiknya bulan Ramadan. Ya. Saya yang nanggung semuanya. Karena orang sering berpikir yang namanya jariah itu harus jadi semen, tembok, yang nempel-nempel yang sifatnya bangunan. Padahal jariah itu kata Nabi bukan cuma sekedar sodaqotun jariyatun, tapi ada yang nomor 2, ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang sering lupa bahwa maunya memfasilitasi yang sifatnya bangunan permanen. Padahal dia lupa satu-satunya dari 3 potensi amal salih yang akan bertahan lama dari 3, 1 sedekah jariah, 2 ilmu manfaat, 3 anak soleh yang terus mendoakan. 1 dari 3 yang berpotensi sampai kiamat akan bertahan lama itu nomor 2, dengan modal seminimal mungkin, hasil semaksimal mungkin, namanya menyebarkan ilmu. Ya nggak jadi? Sedekah jariah bentuknya bangunan, tiba-tiba ada revitalisasi masjid. Masjid udah 80 tahun, akhirnya dirombak lagi, dihancurkan, dibangun lagi yang baru. Itu gimana berarti? Tetap dapat pahalanya? Iya dapat. Tapi begitu dihancurkan, dibangunkan lagi, ya tetap dapat sih jariahnya. Tapi kan jangan lupa, 80 tahun direvitalisasi, dihancurkan semuanya, dibangun lagi, yang lama-lama berarti semen yang menempel. Nah, jadi bukan hanya sedekah jariah itu bentuknya fisik. Kita menyiapkan pemateri, kita menyiapkan ilmu, kita menyebarluaskan ilmu, kita membagi-bagikan ilmu, itu amal jariah. Amal jariah hadirin. Maka sedekah yang ditujukan bukan sekedar hanya untuk sahur, berbuka, beritikaf, tapi untuk rangkaian program lain seperti ada kajian subuh syuruk di Masjid Fatimah Garo, ada segala ilmu yang bisa diluaskan, beli paket datanya untuk live streaming, atas taufik dari Allah ternyata yang nonton ada di rumah. Itu pahala jariah terus mengalir. Dan kalau bangunan tadi direvitalisasi, dihancurkan 80 tahun, ya 80 tahun pahalanya. Kalau ilmu terus mengalir. Kata ulama, ilmu potensi terus mengalir sampai hari kiamat. Ilmu yang sekarang kita terima itu berdasarkan ilmu dari leluhur-leluhur kita, iya atau bukan? Iya. Estafet. Walaupun sekarang nggak ngerasa atau nggak kerasa. Dari siapa ya? Tapi jelas ilmu yang kita dapat estafet demi estafet dari guru-guru kita. Penting makanya hadirin. Sedekah disiapkan untuk orang-orang salih. Tas SD, T Tobat, A Quran, S salat, S lagi sedekah. Yang terakhir D. Apa D? Doa dan zikir. Jangan tinggalkan ini ya hadirin, karena kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah pasti perkenankan tiap-tiap doa-doanya. Doa sekalipun terlihat mustahil. Ada 3 seorang pemuda masuk ke dalam goa. Tiba-tiba tertutup mulut goa itu, tempat mereka keluar, dengan batu yang sangat besar. Mereka dorong, batu itu pun tak bergerak dari tempatnya. Akhirnya mereka berdoa. Satu demi satu menyebutkan, ya Allah, amal soleh saya menjaga orang tua. Terbuka batunya sedikit.
Yang kedua, ya Allah saya hampir berzina, lalu saya tinggalkan zinanya, lalu terbuka batunya sedikit. Yang ketiga, ya Allah pernah saya punya karyawannya lupa mengambil gajinya saya belikan kambing, sampai kambing itu banyak, jumlahnya ribuan. Satu waktu karyawan saya itu datang menagih daripada gajinya, saya bilang gajinya udah menjelma daripada ribuan ekor kambing. Lalu dia mengambil semuanya, saya tak disisakan satu ekor pun. Lalu saat berdoa itu semua batunya terbuka dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Apa yang mereka lakukan? Doa. Mereka enggak mengandalkan ikhtiar semata. Iya, mereka benar dorong batu, iya. Tapi kan mereka doa jemaah. Jangan underestimate doa. Banyak hal itu sering berubah karena doa dan mendoakan orang lain. Ini jemaah ya, amalkan satu hal ini amalan bisa dikatakan rumus yang hampir sering sekali terwujud, rumus yang hampir sering sekali berhasil. Potensi berhasilnya itu agak lebih gede. Kalau jamaah lagi ingin sesuatu, coba jamaah doakan orang lain dengan sesuatu yang jamaah ingin. Contoh ya jamaah, saya mau haji furoda misalkan, jamaah bilang gitu, kami mau haji furoda. Kalau jamaah benar mau mendapatkan haji furoda, jamaah sering-sering doain. Jamaah semuanya hadirin Masjid Fatimah Garung, kami doakan semoga jamaah Allah mudahkan untuk berumrah di tahun ini, berhaji di tahun ini dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik menurut Allah. Dah, doain aja, doain. Doa itu tanpa biaya, betul nggak? Doa itu tanpa biaya. Doa aja, lagi juga doa gratis jemaah. Ya mana sudah doain tuh, semoga mas berangkat haji rutin tiap tahun ya, semoga mas berangkat umroh rutin ya. Tapi kok saya nggak berangkat? Hadirin, tenang aja jemaah. Kalaupun tidak jadi atas apa yang telah didoakan, sejatinya tidak ada yang sia-sia bagi sesiapa yang berdoa, karena dia pasti menikmati hasilnya nanti di akhirat. Jadi gak ada yang sia-sia. Tapi biasanya orang yang rajin rutin berdoa akan mendapatkan yang dia doakan. Makanya ketemu orang doain. Kita doa buat diri, kita doakan orang lain. Kata Nabi apa? Masih ingat hadirin hadisnya? Sesiapa yang mendoakan saudaranya, di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan wala kamislu. Kita dapat sama. Jadi mendoakan itu energinya double. Mendoakan, beliau dapat energi, dan energi kebaikannya memantul pada yang mendoakan. Doain terus. Jangan pernah berhenti lisan ini mendoakan kebaikan, apalagi Ramadan jamaah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya doa orang yang berpuasa mustajab. As-saim hatta yuftir. Yaqulu Nabi SAW, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka mustajab. Apalagi udah bertemu dalam satu waktu, udah mah habis terzalimi, udah mah lagi berpuasa, sudah mah turun hujan. Bayangkan kayak apa mustajab itu hadirin. Dia habis dizalimi nih sama orang, habis dizalimi, lagi puasa, turun hujan lagi, Masya Allah, triple, langsung begini, mustajab. Banyak doa. Salah satu hal yang mudah, murah, itu doa. Doa itu tinggal angkat tangan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah malu kalau mendapati seorang hamba mengangkat tangannya ke langit, lalu hamba itu menurunkan tangannya dalam keadaan belum dikaruniai sesuatu. Allah malu. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah, sudah pasti dijadwalkan kapan pengabulannya, kapan permohonan ini diperkenankan. Udah pasti. Siapapun yang dia belum melihat buah dari doanya selama ini di dunia, besok dia akan melihat buah dari doanya di akhirat, dan buahnya lebih indah dari segala sesuatu yang tak pernah bisa kita bayangkan. Doa. D, satu lagi apa?
zikir. Zikir yang dianjurkan Nabi apa? Ini hadirin, saya mau ajarkan doa. Nanti kalau masuk daripada 1 Ramadan, Nabi menganjurkan baca doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, silakan screen video, nanti potong videonya, sebarluaskan di TikTok, YouTube, Instagram, dan WA Story, dan di-share ke grup-grup WA keluarga. Udah siap? Dipotong video ini, nanti hadirin silakan baca dan amalkan satu doa ini. Ini adalah doa riwayat Al-Imam Tirmidzi dari baginda Nabi agar sallallahu alaihi wasallam, agar puasa kita nanti menjadi puasa yang penuh dengan keimanan, keberkahan, penuh dengan keselamatan, dan kita mampu mengarungi Ramadan sehingga nanti berujung dan kita meraih kemenangan yang penuh keberhasilan. Doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Allah, ahillani alaina, ahillahu alaina, telah engkau tampakkan kepada kami bulan di mana kami dimaksudkan untuk berpuasa, alaina atas kami semua, yakni bulan Ramadan. Ini doa untuk masuk bulan Ramadan. Bil yumni wal iman, mudah-mudahan engkau temui kami dengan penuh kebaikan dan penuh keimanan, wassalamati, penuh keselamatan, wal islam, dan memuliakan kami karena kami memeluk Islam, rabbi, Tuhanku, wa rabbukallah, dan Tuhanmu adalah Allah. Amalkan, sebarluaskan agar Ramadan kita ini jadi Ramadan yang penuh kebaikan. Itu kalau pas mau ketemu masuk daripada 1 Ramadan. Tapi nanti kalau menjalani hari-harinya apa? Ada doa dari Nabi, banyak-banyak oleh kalian membaca, wabil khusus di 10 hari terakhir, tapi dari awal pun juga boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hadisnya fa'fu anni, fa'fu anna, dhamir keseluruhan kita bersama-sama boleh diperkenankan sebagian para ulama daripada mengganti dhamir atas doa yang diucapkan secara bersama-sama. Namun kalau Quran, ingat rumus kita, sebaiknya tidak diganti harakatnya karena Quran adalah Quran. Kalau ini hadis diperkenankan mengganti dhamirnya. Emang kalimatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ampunilah aku ya Allah. Baca gitu ya boleh. Fa'fu anna, kami keseluruhan, mohon ampunkan kami ya Allah. Itu pun juga diperbolehkan. Jadi banyak-banyak koleksi zikir yang Nabi anjurkan ini yang mahal hadirin. Berarti kan kunci dari Ramadan harus dapat maafnya Allah, dapat ampunannya Allah. Benar. Makanya kata Nabi dalam hadis, ragima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan summa salakha falam yughfar lah. Tersungkur hidungnya seseorang, jatuh dia pada jurang keburukan, binasa dia, terjerembab pada jurang yang membinasakan. Siapa dia? Man dakhala alaihi Ramadan, siapa yang bertemu dengan Ramadan, summan salakha, kemudian menjalani hari-hari di bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi sayang seribu sayang dia tidak diampuni oleh Allah. Sayang, nggak dapat ampunan Allah. Itulah tas SD yang harus jadi bekal kita. Diulangi, Ramadan bawa tas SD. T-nya apa? Tobat. A-nya apa? Berbekal S. S-nya apa? Sholat. S lagi. D. Doa dan zikir. Kesempatan emas jangan sampai dilewatkan. Belum tentu kita selesai sampai 1 Syawal, maka mumpung Ramadan jangan dilewatkan. Kalau hadirin punya kesempatan, diberi keleluasaan harta, diberi waktu luang, maksimalkan Ramadan. Apalagi keleluasaan harta itu kan memang Allah yang mengkaruniakan. Sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya sudah borong pahala. Maksudnya gimana? Yusallun kama nusalli,
wa yasumun kama nasum. Ya mereka sholat, kami ya sholat, kami puasa ya mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna bi amwalihim, tapi mereka orang kaya bisa bersedekah ya Rasulullah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak. Nabi memang mengajarkan zikir-zikir yang setara, tapi kan Nabi terus kemudian mengatakan, ya Rasulullah, begitu zikir anda sampaikan, orang kaya juga ikut zikir dengan zikir yang sama. Terus kata Nabi apa? Itulah karunia yang Allah berikan pada hambanya yang dileluaskan hartanya. Maka kalau kita diluaskan hartanya sama Allah, terlibatlah bukan cuma dalam jiwanya, tapi juga dengan hartanya. Karena sebenarnya berjihad itu konsepnya bukan jiwa dulu, tapi jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta dan dengan jiwa. Hartanya dulu. Terlibatlah dalam membuka puasakan orang, kita dapat pahalanya. Terlibatlah dalam memfasilitasi sahur, terlibatlah dalam memfasilitasi itikaf, terlibat hadirin. Jangan sampai tidak terlibat. Berkah jemaah, terima kasih banyak. Nah, ini yang dirindukan nih. Pertanyaan Mas Hadi. Nah, silakan Mas Hadi, kalau mau bertanya silakan Mas Hadi. Silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, melindungi Pak Ustaz, kita semua dan seluruh kaum muslimin, serta semoga yang berada di dalam majelis taklim ini mendapatkan surga Firdaus dan surga dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin satu pertanyaan Pak Ustaz. Saat datang Ramadan disiapkan tas SD tadi Pak Ustaz. Ya. Di antaranya taubat, Al-Quran, sholat, sedekah, doa, dan zikir. Taubat berhubungan dengan hati. Bila ditadaburi, banyak dosa ini ke istri atau menjadi, terutama tidak bisa menahan sabar dan pemaaf. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Mohon dijelaskan tips untuk meningkatkan sabar dan pemaaf saat tensi tinggi, dua-duanya kafe ketika puasa. Siap. Jazakumullah khairan jazak. Tips-tips agar meredam amarah saat tensi emosi tinggi. Dari baginda Nabi riwayat Muslim pernah kita khatamkan juga atas taufik dari Allah. Yang pertama, sesiapa yang marah falyatawaddo, hendaknya dia ambil wudu. Kalau wudu berdiri masih marah kata Nabi, hendaknya dia duduk. Kalau duduk masih marah kata Nabi, hendaknya dia berbaris. Tidur jemaah. Dah sampai situ jemaah. Ya itu ya, jadi cara meredam tensi emosi ya itu. Nah, kalau versinya Sayyidina Umar bin Khattab, pernah datang seorang sahabat Nabi, datang mau mengadu kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab ternyata juga sedang dimarahin sama istrinya, dan Umar tidak membalas apapun. Maka kalau berdasarkan kisah Sayyidina Umar, tip-tip agar supaya teredam tensi emosi yang tinggi, diam. Falyakul khairan au liyasmut. Kalau hadis Nabi riwayat Tirmidzi dan Muslim, berucap baik, kalau tidak bisa maka diam. Tensi emosi tinggi, ya mau gak mau diam aja, dengerin. Lagi istri juga lagi mungkin tensinya tinggi, diam, dengarkan. Ya baik. Ya baik, seperti itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalau sikap Nabi pernah mendapati Bunda Aisyah itu cemburu sampai melempar nampan hasil kiriman makanan dari istri Nabi Sofiyah. Apa yang Nabi lakukan? Gharat ummukum, kata Nabi dalam satu hadis, satu riwayat, ibu kalian telah cemburu. Dah gitu aja. Enggak terus kemudian Nabi memarahi Bunda Aisyah, enggak ada. Namanya juga hidup jemaah dalam berumah tangga. Dua kepala dijadikan satu kan ya nggak bisa, hadirin. Dua kepala mau dijadikan satu kan nggak bisa. Seia sekata seirama kan itu butuh satu sama lain meredam ego, meredam
sama-sama meredam apapun dalam hal ini yang bisa berpotensi menimbulkan gejolak, dan itulah tip-tip agar kita meredam tensi emosi yang tinggi dalam rumah tangga. Barakallahu fikum. Semoga Allah anugerahkan kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita sampai kiamat semakin bertambah salih-salihah. Anak keturunan kita bermanfaat bagi banyak umat, sukses di bidangnya masing-masing. Kita yang belum umroh segera berumroh, kita belum haji, semoga Allah panggil haji rutin tiap tahun dengan cara-cara terbaik, dan semoga Allah anugerahi kita wafat di Mekah atau Madinah, wafatnya kita husnul khatimah. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak hadirin. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain. Dan jamaah, selamat menunaikan puasa Ramadan 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair. Insyaallah kita semuanya menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah, yang diganjar dengan syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.